Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kami akan sampaikan materi sosialisasi Lomba Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Sosialisasi Lomba Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo tahun 2021 akan kita mulai. Tujuan dari pelaksanaan Lomba Inovasi Pelayanan Publik ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kami ingin memacu dan memicu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan publik melalui kompetisi ini. Jadi kami menduga bahwa rekan-rekan perangkat daerah maupun unit penyelenggara publik ini sebenarnya memiliki banyak sekali inovasi, akan tetapi karena tidak dicatatkan dalam suatu data atau lomba, maka kita tidak tahu apakah pelayanan publik yang ada di perangkat daerah atau unit pelayanan publik masing-masing. Nah, harapan kami melalui lomba ini, ketika kita mengetahui bahwa perangkat daerah atau unit pelayanan publik lainnya memiliki inovasi pelayanan publik, maka akan dapat memacu dan memicu semangat kita untuk juga memberikan kontribusi yang positif melalui inovasi pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah kami ingin mendorong untuk melakukan replikasi inovasi yang sesuai dengan kondisi pelayanan di masing-masing perangkat daerah maupun unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi tidak seluruh inovasi ini diharuskan berasal dari ide gagasan yang baru atau orisinil, tapi diperbolehkan apabila memang permasalahan yang dihadapi ini sama, kami memperbolehkan ketika sebuah inovasi dilakukan replikasinya. Yang penting ada pembedanya. Kemudian yang ketiga, harapan kami, inovasi ini dapat memecahkan permasalahan pelayanan yang dihadapi melalui hal-hal yang sifatnya kreatif dan inovatif. Kemudian tujuan akhirnya tentu saja kami ingin agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo khususnya ini meningkat. Beberapa potret atau gambaran tentang pelayanan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Wonosobo, kita mengetahui bahwa setiap tahunnya perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik maupun unit pelayanan publik lainnya ini melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara self-assessment atau mandiri. Di layar, Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat bagaimana potret pelaksanaan SKM kita mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 yang kemarin. Dan juga dapat dilihat di situ bagaimana nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Data-data lainnya juga bisa disimak di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Kami sedikit menyampaikan tentang beberapa data, baik itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, maupun lainnya. Saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu, tetapi harapan kami bahwa beberapa data inilah yang kemudian memacu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang dihadapi di perangkat daerah maupun unit pelayanan publik rekan-rekan sekalian. Artinya ketika dilihat seperti apa sih angka rata-rata usia harapan hidup kita, kemudian apa yang bisa dilakukan di dalamnya,
Ini bisa menjadi salah satu faktor atau salah satu permasalahan yang kemudian diangkat jawabannya melalui inovasi pelayanan publik. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, kami berpikir bahwa Lomba Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo ini adalah jawabannya. Bahwa rekan-rekan bisa menyampaikan inovasi apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian di perangkat daerah maupun unit penyelenggara pelayanan publik masing-masing. Nah, ada beberapa hal memang di dalam lomba inovasi ini yang memang harus dipatuhi seperti itu. Yang pertama terkait kriterianya. Jadi ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh inovasi pelayanan publik rekan-rekan sekalian ketika ingin mengikuti lomba inovasi ini. Yang pertama adalah inovasi tersebut harus memiliki kebaruan, memiliki gagasan yang unik atau pendekatan yang baru, dan tidak harus merupakan ide atau gagasan yang orisinil atau gagasan asli. Apabila rekan-rekan sekalian memang ingin mereplikasi sebuah inovasi, maka yang penting yang harus ditonjolkan adalah tetap ada sisi kebaruan maupun pembedanya. Kriteria yang kedua adalah inovasi ini harus memperlihatkan bahwa bisa mencapai target yang diinginkan secara nyata dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Ini adalah kriteria yang kedua. Jadi kami merasa bahwa inovasi ini harus sebagai jawaban yang efektif atas permasalahan yang timbul di perangkat daerah maupun unit pelayanan publik rekan-rekan sekalian. Kemudian kriteria yang ketiga adalah berkelanjutan. Kami tidak menginginkan apabila terjadi seperti misalnya pimpinan perangkat daerah maupun unit pelayanan publiknya ini dimutasi atau kemudian inovator atau penggagas inovasi ini dimutasi, kemudian inovasi ini jadi berhenti. Jadi tetap harus ada jaminan agar inovasi ini tetap berkelanjutan dan bisa dipertahankan. Contohnya adalah adanya regulasi. Regulasi yang bisa rekan-rekan sekalian susun adalah yang paling sederhana adalah adanya keputusan kepala perangkat daerah atau unit pelayanan publik rekan-rekan sekalian. Atau kemudian inovasi ini bisa dimasukkan dalam perencanaan sehingga dia masuk ke dalam program maupun kegiatan yang berlanjut pelaksanaannya. Kemudian kriteria yang keempat adalah bahwa inovasi ini harus dapat direplikasi. Akan menjadi sia-sia ketika sebuah inovasi yang bagus, sebuah inovasi yang baik tidak dapat dicontoh atau ditiru atau diterapkan di perangkat daerah atau pelayanan publik yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi harapan kami, inovasi ini juga harus ada jaminan untuk dapat direplikasi. Nah, seperti apakah kemudian persyaratan untuk mengikuti lomba inovasi pelayanan publik ini? Yang pertama tentu saja memenuhi seluruh kriteria yang sudah saya sampaikan tadi, ada 4 kriteria. Kemudian yang kedua, bahwa inovasi ini harus telah diimplementasikan atau diterapkan minimal 1 tahun. 1 tahun ini kami akan hitung dari mulai penutupan atau penyerahan formulir yang harus rekan-rekan sekalian isi. Kemudian yang ketiga, syarat inovasi pelayanan publik untuk mengikuti lomba ini adalah judul yang digunakan ini harus dapat menggambarkan inovasi, unik, akan tapi juga harus memenuhi norma dan kepantasan. Pada tahun 2018, di kabupaten yang lain selain Kabupaten Wonosobo, ini pernah ada sebuah pelayanan yang berjudul Pacar Binal. Sebenarnya Pacar Binal ini singkatan dari pelayanan mencari perizinan bagi nelayan. Akan tapi karena akronimnya kemudian dirasa kurang pantas, maka hal ini kemudian yang harus kita hindari. Jadi judul yang pantas dan memenuhi norma ini juga menjadi salah satu syarat inovasi pelayanan publik. Semakin menarik judulnya, semakin unik judulnya, maka akan semakin membuat orang lain, dewan juri, atau kemudian panitia ini untuk melirik sebenarnya. Tetapi sekali lagi, keunikan tersebut juga
masih dalam batas-batas norma dan kepantasan. Kemudian yang keempat, inovasi yang diikutsertakan dalam lomba pelayanan publik kali ini adalah inovasi yang belum pernah mendapatkan penghargaan top 99 atau top 45 atau top 25 kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bolehkah sebuah inovasi yang sudah diikutsertakan ke dalam lomba yang lain diikutsertakan dalam lomba ini? Sangat boleh. Apabila lomba tersebut bukanlah kompetisi inovasi pelayanan publik Kemenpan RB. Kemudian, apabila tahun-tahun sebelumnya inovasi tersebut sudah mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, masih bolehkah diikutkan lagi dalam lomba ini? Masih, asalkan belum pernah masuk ke top 99, top 45, maupun top 25. Alasan kami adalah bahwa inovasi tersebut harapannya sudah disempurnakan, sudah ada hal yang di-upgrade, sudah ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian syarat yang terakhir, yang kelima adalah inovasi ini harus dicatatkan atau rekan-rekan sekalian harus mengisi formulir yang akan kami bagikan linknya nanti, sebuah form Google Form yang di akhir acara ini nanti juga akan kami sampaikan simulasi pengisian. Nah, rekan-rekan sekalian, tahapan untuk lomba inovasi pelayanan publik ini untuk sosialisasinya sendiri sedang kita laksanakan. Jadi selama 2 hari di tanggal 8 dan tanggal 9 Februari ini, rekan-rekan telah mengikuti sosialisasi lomba inovasi pelayanan publik. Kemudian rekan-rekan memiliki waktu mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Februari untuk mengisi formulir yang akan kami sampaikan apabila ingin mengikuti lomba inovasi pelayanan publik. Satu form ini berlaku untuk satu inovasi. Bolehkah satu perangkat daerah atau satu unit pelayanan publik mengirimkan lebih dari satu inovasi? Sangat boleh. Ya. Jadi perangkat daerah boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya inovasi, asalkan kemudian inovasi tersebut dicatatkan dalam Google Form ini, setiap form ini satu inovasi. Apakah satu orang inovator juga boleh mengirimkan lebih dari satu inovasi? Boleh. Jadi yang akan kami perhitungkan nanti adalah inovasinya. Setiap perangkat daerah maupun setiap inovator ini boleh mengirimkan lebih dari satu inovasi. Kemudian tanggal 16 dan 18, ini kami dari panitia di bagian organisasi bersama-sama dengan Dewan Juri nanti akan menentukan nominasi yang diperbolehkan atau lolos untuk masuk ke tahap presentasi. Tahap ini kami namakan tahap penyisihan. Kemudian akan kami umumkan melalui media yang kami miliki, termasuk juga nanti surat kepada perangkat daerah terkait. Kemudian bagi inovator atau perangkat daerah atau unit penyelenggara pelayanan publik yang lolos ke dalam tahapan presentasi, kami akan memberikan waktu antara 19 sampai 23 Februari untuk membuat materi presentasi. Nanti bisa dikomunikasikan dengan kami, gambaran presentasi seperti apa sih yang sebenarnya bisa menarik perhatian juri, begitu ya. Untuk tahapan presentasi sendiri, ini akan kami laksanakan pada tanggal 24 dan 25 Februari 2021 dengan metode tatap muka. Jadi rekan-rekan sekalian nanti yang masuk ke tahap presentasi harus memaparkan inovasinya langsung di hadapan juri. Siapakah jurinya? Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan, mungkin ini jurinya belum ada karena belum disampaikan. Jurinya sudah ada. Jurinya sudah ada dan sudah siap menilai inovasi yang dikirimkan oleh rekan-rekan sekalian. Hanya memang kami belum akan menyampaikan siapa-siapa saja personnya. Nah, di akhir nanti kita akan mengumumkan top 5 yang nanti berhak
mendapatkan penghargaan tertentu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang akan kita dapatkan dari lomba inovasi ini gitu ya? Eh, jadi kami ingin memberikan apresiasi sedalam-dalamnya bagi rekan-rekan. Oleh karena itu, siapapun nanti perangkat daerah maupun unit pelayanan publik yang sudah mencatatkan inovasinya ke dalam formulir lomba inovasi pelayanan publik, ini akan berhak menerima piagam penghargaan. Setelah itu ada beberapa yang mungkin agak sedikit berbeda apabila rekan-rekan masuk ke tahap presentasi. Bukan hanya piagam penghargaan saja yang akan kami berikan, akan tapi kami juga akan melakukan pendampingan agar rekan-rekan sekalian bisa mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami akan mendampingi rekan-rekan inovator yang lolos ke dalam tahapan presentasi. Dan bagi rekan-rekan yang kemudian mendapatkan top 5, ini akan mendapatkan tambahan trofi juga, dan juga ada sedikit uang pembinaan yang semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa piagam penghargaan ini nanti bukan hanya diberikan kepada perangkat daerah rekan-rekan saja, akan tapi juga akan kami berikan kepada inovator. Jadi ada 2 piagam penghargaan nanti yang akan diterima. Yang satu adalah piagam penghargaan bagi perangkat daerah, dan yang satu adalah piagam penghargaan bagi inovator yang menginisiasi inovasi pelayanan publik. Ini adalah link Google Form yang saya sampaikan tadi, yang harus rekan-rekan isi. Nah, kalau boleh kami menyampaikan di sini bahwa tolong hilangkan kesan bahwa inovasi yang diikutkan dalam lomba inovasi pelayanan publik Kabupaten Wonosobo kali ini harus inovasi yang luar biasa yang kemudian harus bisa dituliskan proposalnya dengan bahasa yang indah dan lain sebagainya. Tidak. Jadi kami mendorong rekan-rekan sekalian untuk mencatatkan apapun inovasi yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian ke dalam formulir ini, supaya nanti data ini juga bisa kita dapatkan. Data inovasi dari rekan-rekan sekalian ini nanti tidak hanya akan kita manfaatkan untuk pelaksanaan kompetisi saja, tetapi ini juga bisa mensupport pelaksanaan kegiatan yang lain, seperti misalnya Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan juga kegiatan Innovation Government Award yang diampu oleh Bapeda. Jadi kami benar-benar mendorong agar rekan-rekan sekalian bisa mengikuti lomba ini dan mencatatkan inovasi apa yang ada di perangkat daerah rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja setelah ini kita akan menyampaikan simulasi bagaimana cara mengisi form lomba inovasi pelayanan publik ini. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada rekan saya, Mas Imam, silakan untuk melaksanakan simulasinya. Terima kasih. Baik, Bu Ria, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu peserta sosialisasi lomba inovasi pelayanan publik Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Saya mohon izin untuk share screen menyampaikan simulasi pengisian formulir lomba inovasi pelayanan publik Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas, Mas Imam. Baik, Bu Ria. Untuk melakukan pengisian formulir lomba inovasi pelayanan publik ini, maka Bapak Ibu inovator sekalian perlu melakukan login email akun Gmail terlebih dahulu. Karena nanti pengisian Google formulir ini akan dapat diedit pada rentang waktu tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari
sebelum pengisian formulir kami tutup. Mari kita mulai dengan login terlebih dahulu. Berhasil masuk, akan tampil seperti ini. Ada deskripsi lomba untuk pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan pada formulir ini. Yang pertama adalah nama perangkat daerah atau unit pelayanan publik. Untuk mengisi jawaban ini, Bapak Ibu kami harapkan agar mengisi nomenklatur lengkap perangkat daerah, bukan akronimnya. Contoh, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini akan memudahkan panitia lomba inovasi untuk menuliskan nama perangkat daerah Bapak Ibu sekalian di sertifikat nantinya. Untuk pengisian formulir kali ini, kami akan mencontohkan dengan menggunakan inovasi dari RSUD KFT Seconegoro Kabupaten Wonosobo yang pernah mengikuti ajang kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB pada tahun lalu. Untuk nama inovator juga bisa diisi dengan nama lengkap. Ini juga akan kami gunakan untuk penulisan nama pada sertifikat nanti. Untuk nomor HP bisa diisikan, diutamakan untuk nomor yang bisa dihubungi melalui WhatsApp. Kemudian untuk judul inovasi, ada ketentuan di sini. Judul merepresentasikan inovasi unik, menarik, dan tidak melanggar norma atau kepantasan. Ini kita gunakan judul dari RSU yang pernah mengikuti KIPP 2020, yaitu pelataran ayam tentrem, pengasuhan dan alat belajar sederhana agar anak ayam tentrem. Nah, untuk yang berikutnya, tanggal dimulainya inovasi. Di sini ada ketentuan inovasi berusia minimal 1 tahun pada saat mengisi formulir. Sebagai contoh, mari kita isikan untuk simulasi kali ini. Inovasi telah dimulai pada tanggal 8 Februari tahun 2020. Kemudian yang berikutnya, inovasi yang diterapkan orisinil atau hasil replikasi. Inovasi disebut orisinil apabila merupakan gagasan atau ide baru, sedangkan replikasi apabila inovasi merupakan modifikasi dari inovasi yang sudah ada. Untuk simulasi kali ini kita contohkan inovasi orisinil. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, keunggulan dan pembeda inovasi Anda dengan inovasi lainnya. Kita isikan, contohnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian tidak perlu mendeskripsikan terlalu banyak. Yang penting di situ memuat tujuan dilaksanakan inovasi itu apa, kemudian pembeda dan keunggulannya apa. Untuk yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi masalah yang ingin diselesaikan. Jelaskan masalah yang ingin diselesaikan melalui inovasi Anda. Masalah harus berisi data dan fakta. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jelaskan kondisi sebelum adanya inovasi. Jelaskan permasalahan apa yang dihadapi dan tantangan apa yang akan Anda pecahkan melalui solusi pada inovasi.
Untuk poin pertanyaan berikutnya, jelaskan dampak yang diterima setelah adanya inovasi. Dampak akan dijelaskan melalui manfaat yang diterima oleh penerima layanan dan harus terukur. Di sini Bapak Ibu sekalian dapat mencantumkan data sebagai penguat penjelasan mengenai dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan inovasi tersebut. Berikutnya ada manfaat inovasi bagi penerima layanan. Untuk mengisi pertanyaan poin ini, bisa disebutkan siapa saja sasaran atau penerima manfaat inovasi ini. Kemudian yang berikutnya, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam inovasi. Bisa disebutkan siapa saja yang ikut terlibat dalam inovasi tersebut. Kita klik tombol berikutnya. Di sini ada poin-poin pertanyaan terkait dengan transferabilitas inovasi. Yang pertama, apakah inovasi yang Anda lakukan berpeluang untuk direplikasi? Kita pilih bisa. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya, jelaskan bagaimana potensi replikasi inovasi yang Anda terapkan. Nah, di sini ada deskripsi. Jika memilih opsi tidak pada pertanyaan sebelumnya, maka cukup isi jawaban dengan angka 0. Akan tetapi pada simulasi kali ini, kita memilih jawaban bisa untuk inovasi direplikasi, maka akan kita isi untuk penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, jelaskan keberlanjutan penerapan inovasi. Keberlanjutan tersebut dapat dilihat ketika inovasi memiliki jaminan untuk dipertahankan. Contohnya seperti produk hukum, atau SK, atau program, atau anggaran. Untuk bagian terakhir pada pengisian formulir ini, Bapak Ibu inovator sekalian diminta untuk membuat ringkasan inovasi dari formulir yang telah diisikan, setidaknya meliputi unsur ringkasan permasalahan, bentuk inovasi, dan hasil atau dampak dari penerapan inovasi. Untuk membuat ringkasan pada formulir ini, terdapat ketentuan hanya bisa diisi maksimum 1000 karakter. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian dalam membuat ringkasan melebihi 1000 karakter, maka formulir yang Bapak Ibu sekalian isikan tidak akan bisa disubmit. Saya contohkan untuk pengisian yang ringkasan. Ketika diisi ringkasan sejumlah demikian, maka akan muncul notifikasi harus terdiri dari 1000 karakter atau kurang. Jadi harus kita kurangkan untuk ringkasannya. Yang lebih ini nanti sudah hilang notifikasinya untuk yang 1000 karakter. Kemudian yang terakhir, cantumkan URL atau tautan video inovasi yang telah diunggah di YouTube. Bisa diisikan dengan URL-nya. Kemudian yang terakhir akan kita klik submit atau kirim. Nah, setelah dikirim, maka Bapak Ibu inovator sekalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat data Lomba Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo tahun 2021 yang Anda isikan pada formulir sudah terkirim ke admin lomba. Salam inovasi. Kemudian di sini ada opsi untuk melakukan edit tanggapan. Ketika diklik, maka Bapak Ibu inovator sekalian dapat mengganti isian formulir yang sudah diisikan sebelum tanggal 15 Februari 2021.
Baik, Bu Ria, kurang lebih demikian untuk simulasi formulir kali ini. Baik, terima kasih sekali Mas Imam yang sudah melakukan simulasi. Saya tambahkan sedikit bahwa untuk video yang diupload di YouTube, silakan rekan-rekan membuat video antara 2 sampai 3 menit saja. Kemudian video yang baik adalah video yang memuat tentang permasalahan atau kondisi sebelum, kemudian inovasi apa yang sudah dilakukan, harus dapat terlihat dampaknya, dan video yang baik adalah video yang juga disertai dengan testimoni. Itu adalah beberapa standar video yang baik terkait dengan inovasi pelayanan publik. Nah, rekan-rekan sekalian, kami cukupkan sampai sekian untuk penyampaian sosialisasi pada kesempatan kali ini. Apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami melalui nomor WA 0852 2650 0862 dengan saya Ria. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, di layar terpapar beberapa link. Terima kasih sekali Mas Imam. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengakses untuk materi sosialisasi pada kesempatan siang hari ini melalui link yang sudah terpampang di layar. Kemudian untuk formulir lombanya juga bisa diakses pada link tersebut. Dan juga ada satu lagi, contoh isian formulir lomba inovasi yang baru saja disimulasikan oleh Mas Imam. Ini bisa rekan-rekan sekalian lihat melalui link yang ada. Baik, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri sosialisasi pada kesempatan siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ajukan inovasimu dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik 2021. Terima kasih.